sampean ketutupan jagat. Tes 1, 2, 3 dicoba. Semoga banyak. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Matur nuwun. Sugeng Rahayu sedaya mawon. Sami Rahayu, Mbah Yat. Mengungkap pada saat kita melakukan manekung wonten ing Padepokan Jenggara Manik niku mendapat pengalaman pada saat kita memasuki area penyaksian. Terus ingkang aku mungkin nanti supaya dijelaskan. Siap, Mas. Pengalaman pertama pada saat penyaksianku diweruhake datang cahyo. Pada saat ingkang pertama, soalnya kula merasakan teng mriku niku kados ping 3 nang ping pinten sare. Terus pertama niku diweruhne cahya kuning-kuning mas di dalam lubang yang bulat. Kaping kalihipun diweruhake cahya warna jinggo. Itu juga di lubang yang bulat juga. Yang ketiganya diweruhake cahya kuning tapi bening. Nah, bagaimana makna cahaya yang dipun weruhi pada saat penyaksian mekaten matur nuwun penjelasan. Diceplak memang. Sebelum saya sebelum saya menemani perjalanan Mbah Jat di dalam mikrot atau perjalanan abadi, saya pernah berkata, khusus untuk Tulungagung akan saya posisikan belakangan, karena saya ada pamrih untuk Mbah Jat, sementara kadang yang lainnya harus mendukung dan menemani. Sebenarnya di dalam ranah penyaksian itu tidak ada istilah cahaya-cahaya, Mas. Ya. Sebenarnya di dalam ranah penyaksian itu tidak ada istilah cahaya-cahaya. Apalagi cahaya-cahaya yang berwarna-warni seperti yang Mbah Jat saksikan. Kejadiannya semalam kan? Nggih. Sedangkan gelap dan terang itu bukanlah sebuah warna, bukanlah tentang warna. Gelap dan terang yang saya tanyakan setiap kali selesai memasuki ranah penyaksian itu bukanlah terangnya warna atau gelapnya warna. Jadi di alam kesempurnaan abadi itu hanya ada dua kemungkinan suasana, ya. Hanya ada dua kemungkinan suasana. Kemungkinan suasana
terang itu bukan warna ya, terang itu seperti siang katakanlah, padang atau terang, tidak gelap. Begitu juga tentang gelap. Nah, gelap ini bukan warna hitam, bukan. Gelap atau terang yang saya maksud adalah suasana. Artinya di ranah penyaksian itu tidak ada warna-warni, tidak ada kejadian-kejadian, tidak ada bentuk-bentuk, tidak ada perwujudan-perwujudan, tidak ada suara-suara, tidak ada atas, tidak ada bawah, bahkan tidak ada tepi. Tapi kenapa Mbah Jat kok mengalami itu, melihat warna-warna di setiap tahapannya? Itulah istilah pamrih yang pernah saya katakan untuk Mbah Jat ya. Karena Mbah Jat ada masalah fisik, dan pamrih saya ingin menyelesaikan fisik tersebut. Dan warna-warna yang Mbah Jat saksikan itu adalah efek dari perbuatan saya yang berusaha menyelesaikan masalah-masalah ragawi Mbah Jat. Jadi pemaknanya adalah ke situ, bukan tentang ke penyaksian. Jadi kalau hal itu ditanyakan tentang makna-makna selain pamrih saya, ya, di luar pamrih saya, nggak ada makna, karena memang tidak ada itu, dan itu hanya Mbah Jat yang mengalami, karena saya punya pamrih sama Mbah Jat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang penyelesaian Manekung secara rinci dan berurutan. Karena di sebelumnya saya belum pernah menguraikan tentang penyelesaian Manekung secara rinci dan berurutan. Jadi masih ada kemungkinan ada yang bukan gagal paham, tapi kesulitan untuk memaknainya atau kesulitan untuk mencernanya. Karena apa? Karena tidak berurutan. Sesungguhnya Manekung adalah perjalanan abadi ruh. Sesungguhnya Manekung adalah perjalanan abadinya ruh suci. Kalau di dalam spiritual agama juga disebut sebagai mi'raj. Itulah sebenar-benarnya Manekung. Sedangkan Manekung itu sendiri, sedangkan pemaknaan daripada Manekung itu sendiri adalah pengabdian. Jadi maknanya Manekung itu adalah pengabdian atau mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Kalau sebelum Manekung, pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya sudah terlalu banyak, dan itu secara rinci juga sudah saya informasikan. Tidak secara rinci, maksudnya tidak secara berurutan juga sudah saya informasikan. Soal Manekung atau sebelum Manekung yang belum pernah saya informasikan secara berurutan itu adalah selesai dari Manekung. Siapapun dia, sebagai putra Rama,
sebelum melakukan manekung, sebelum praktek mengabdi kepada Romo, seorang putra Romo gerak tubuh dan gerak hatinya adalah laku murni menuju suci. Siapapun dia, putra Romo, terkait putra Romo ini, sebelum dia manekung, sebelum dia melakukan pengabdian, maka gerak tubuh dan gerak hatinya adalah laku murni menuju suci. Artinya apapun yang diperbuat itu harus termurnikan, tidak kemomoran, tidak ternodai. Karena apa? Karena yang dituju adalah suci, dan suci itu tidak bisa dicampuri dan tidak bisa tercampuri oleh apapun selain suci itu sendiri. Artinya hanya murni yang bisa memasuki ranah suci. Itu sebelum manekung atau sebelum melakukan praktek mengabdi. Selesai manekung atau selesai dari praktek mengabdi, seorang putra Romo sudah tidak laku murni menuju suci lagi, karena dia sudah sampai di suci yang ditujunya itu. Setelah selesai manekung, seorang putra Romo berganti menjadi laku suci menuju abadi. Gerak tubuh dan gerak hatinya adalah laku suci. Sebagai tujuannya adalah abadi. Jadi setiap gerak tubuh dan gerak hati harus suci, setingkat lebih tinggi dibanding murni. Laku suci itu seperti apa, Pak Wet? Harusnya yang ditanyakan laku murni dulu. Laku murni itu laku yang seperti apa, Pak Wet? Laku murni itu adalah laku murni itu adalah perbuatan, gerak tubuh dan gerak hati yang tersadari dengan cinta kasih sayang. Laku murni adalah gerak tubuh dan gerak hati yang tersadari dengan cinta kasih sayang. Sehingganya tidak ada ego, pamrih, arogan, dan karma serta kemelekatan dalam bentuk apapun, karena tersadari dengan cinta kasih sayang. Lah kalau laku suci, Pak Wit, laku suci adalah gerak tubuh dan gerak hati yang tersempurnakan. Bukan sekedar tersadari, tapi juga tersempurnakan. Jadi apapun yang kita lakukan harus tersempurnakan. Agar tersempurnakan, ya mestinya disempurnakan, Mbak. Apapun itu harus disempurnakan. Jika tidak disempurnakan, jika tidak sempurna, tidak mungkin bisa manunggal dengan yang namanya abadi. Sebelum menekung, saya ulang lagi,
Putra Rama sebelum manekung, gerak tubuh dan gerak hatinya adalah laku murni menuju suci. Jadi apapun itu yang digerakkan oleh tubuh, bagaimanapun itu yang digerakkan oleh hati, harus tersadari dengan cinta kasih sayang. Selesai manekung, Putra Rama adalah laku suci menuju abadi. Jadi apapun yang diperbuat, gerak tubuh dan gerak hati harus tersempurnakan. Mulai dari yang sepele hingga sampai yang luar biasa. Kenapa setelah manekung seorang Putra Rama kok disebut laku suci menuju abadi? Karena selesai manekung sudah bukan Putra Rama lagi. Jadi sudah tidak laku sebagai Putra Rama lagi karena sudah bukan Putra Rama lagi. Selesai manekung, Putra Rama bereinkarnasi menjadi Rama Putra. Sebelum manekung, Putra Rama itu disebut bukan manusia biasa. Karena memiliki laku murni menuju suci. Itu sebelum manekung. Selesai manekung, Putra Rama sudah bukan manusia luar biasa lagi. Karena dia adalah Rama Putra. Rama yang berkehendak manunggal dengan semesta alam seisinya tanpa terkecuali. Bukan cuma dengan putra, tapi semesta alam seisinya. Setelah manekung, Putra Rama bereinkarnasi menjadi Rama Putra. Maksudnya Rama yang berkehendak manunggal dengan semesta alam seisinya. Dalam bahasa spiritualnya, Rama Ngejawantah. Itulah keadaan Putra Rama setelah selesai manekung. Tersebut laku suci karena dia suci. Karena dia sudah sampai di suci, maka dia laku suci untuk manunggal dengan abadi. Jadi untuk siapapun setelah selesai manekung, sebelum manekung saja kita sudah dituntut untuk hati-hati dengan kesadaran kita. Apalagi selesai manekung. Laku kita adalah laku suci, laku kita adalah laku hidup, laku kita adalah laku sempurna. Patilan urip. Artinya harus lebih ekstra hati-hati lagi. Sebab itu saya bahasakan selesai manekung, seorang Putra Rama bereinkarnasi menjadi Rama Putra yang sedang berdiri di ujung tanduk yang runcing. Itu bukan ancaman, tapi sebuah konsekuensi.
agar supaya lebih mesra ketika kita berjumpa, supaya lebih asik, lebih mesra, lebih berkesan ketika kesempurnaan berjumpa dengan keabadian, ketika kesempurnaan manunggal dengan keabadian. Supaya tidak teralihkan, karena selalu sadar bahwasanya sedang berdiri di ujung tanduk. Apakah selamanya kita akan berdiri di ujung tanduk? Tidak. Itu hanya beberapa saat saja. Selagi kita belum praktek laku suci menuju abadi. Dimulai dari kapan kita praktek laku suci menuju abadi. Maka dimulai pada saat itu pula, sedikit demi sedikit ujung tanduk yang runcing akan menjadi tumpul. Prakteknya laku suci seperti apa, Pak Wek? Apapun yang tergerakkan oleh tubuh kita, apapun yang tergerakkan oleh hati kita, harus tersempurnakan, agar supaya semua gerak tubuh dan seluruh gerak hati bisa tersempurnakan. Bagaimana, Pak Wek? Ya disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan, bagaimana mungkin bisa sempurna? Lawang kita sedang berdiri di ujung tanduk. Kecuali kalau kita sudah tidak berdiri lagi di ujung tanduk. Hanya dengan berkata bisa sempurna. Karena apa? Karena kalau tanduk itu sudah tidak runcing lagi, tidak punya kuasa. Apapun tinggal bersabda, apapun tinggal berkata, tidak susah-susah laku. Selagi kita masih berdiri di ujung tanduk, kita masih laku. Tapi laku kita sudah bukan lakunya putra, apalagi lakunya manusia awam. Karena apa? Karena selesai menekung, laku kita adalah laku suci, lakunya hidup, lakunya Romo, lakunya kesempurnaan. Di sini sudah tidak ada istilah tawar-menawar lagi. Suka tidak suka kita akan memasuki hukum sing sopo eling sun ilingi, sopo lali sun bondo. Sudah tidak bisa dikompromi. Karena apa? Karena luar dalam kita sudah bukan manusia lagi. Luar dalam kita sudah bukan putra Romo lagi. Luar dalam kita sudah bukan makhluk lagi. Jadi kalau sampai terjadi sebuah pengadilan, akan terkesan sangat tidak lucu. Nggak lucunya gimana? Masa Romo mengadili Romo, Romo menghukum Romo, kan nggak lucu. Atau mungkin motor bengkel motor, nggak lucu. Ya, motor yang satunya rusak, terus motor yang satunya dandani, nggak lucu. Itulah
kita setelah selesai menekung. Karena kita sudah bukan manusia luar biasa lagi. Karena kita sudah bukan Putra Rama lagi. Apakah Patrap Samadhi itu sudah tidak penting lagi, Pak Wed? Oh, bukankah sudah saya katakan kalau kita masih laku? Hanya saja laku kita sudah laku suci, bukan laku murni lagi. Yang namanya laku tentu melibatkan fisik, melibatkan wujud. Loh, katanya Romo, katanya suci, katanya wujud. Kok masih melibatkan fisik, masih melibatkan wujud, Pak? Lah sucinya, hidupnya, Romonya manggon ning ndi nek ora ning wujud awake dhewe. Lawang wujud fisik kita ini adalah rumahnya Romo, dan Romo itu tuan rumahnya. Ya harus terjalin atau terjadi sebuah kerjasama kan. Tulungagung, saya salut sama panjenengan semua, dan saya kagum. Bagi saya khusus untuk Kadang Tulungagung istimewa. Terlebih lagi Kadang Kinasih saya Dadungawu yang telah mewarisi seluruh pengetahuan almarhum bapaknya. Kalau harus saya uraikan, ternyata yang mendukung Dadungawu untuk segera menekung ke sini itu bukan keluarganya, tapi almarhum bapaknya. Hanya saja yang dijadikan sarananya adalah keluarganya. Jadi seluruh keluarganya itu diitik-itik, diitik-itik kongkon nyurung Dadungawu bendang tekan ke. Itu sangat luar biasa. Seorang putra Romo yang telah berhasil mencapai kesempurnaan masih rela menyempatkan dirinya untuk menurunkan ilmu pengetahuannya kepada salah satu keturunannya yang masih hidup di dunia. Mana ada sukma yang mampu melakukan itu? Mana ada arwah yang mampu melakukan itu? Mana ada roh suci yang belum tercerahkan dan bisa melakukan itu? Enggak ada, Mas. Hanya Putra Romo yang telah berhasil mencapai kesempurnaan hidup dan mati. Dan itu saya saksikan semalam ketika saya menemani beliau. Tapi saya yakin beliau belum mampu untuk menyaksikan kejadian itu. Jadi motivasi dari saya mewakili beliau, motivasi dari saya untuk Dadungawu mewakili beliau, saya titip seluruh keluarga besarmu. Selamatkan dia dengan kesempurnaan abadi yang sudah panjenengan raih tadi malam. Untuk yang lain, setelah meninggalkan pesanggrahan pesona jagat alit 2, tempat tinggal saya yaitu Gubuk Jenggolongani, lakukan secara istiqomah atau terus menerus
di rumah panjenengan masing-masing patrap samadhi mijil sowan. Jangan sampai lupa palungguh pambuka panjenengan sudah berbeda dengan yang dulu. Ketika petang hari, sesibuk apapun, sempatkan diri panjenengan, luangkan waktu panjenengan untuk duduk bersila. Dimulai dari palungguh jati, kunci 7 kali, paweling 3 kali, dan mijil sowan sampai di sabda Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra-Semana. Cek menang. Jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati, tapi gunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi sampai ke titik palungguh otomatis. Setelah palungguh otomatis terjadi, ikuti dengan palungguh panutup selesai. Sewaktu-waktu jika panjenengan punya waktu dan ingin patrap samadhi, lakukan patrap kunci tanpa palungguh pambuka, tanpa palungguh panutup. Duduk sila, santai rela, langsung patrap kunci, baca kunci 7 kali, turunkan tangan sesukanya, bersamadilah sepuasnya. Setelah tidur malam, bangun di pagi harinya, lakukanlah patrap samadhi mijil toto lenggah. Dimulai dari mijil toto lenggah. Begitu kita melek, jangan kepancing sama kebelet pipis. Begitu kita melek, langsung duduk patrap mijil, baca mijil toto lenggah 1 kali, paweling 3 kali, kunci 7 kali, semedi sakobere. Jangan terpaksa. Semedi sakobere. Dirasa cukup, lakukan palungguh jati. Selesai, baru pipis. Sekalipun panjenengan berada di dalam ranah kesempurnaan abadi, panjenengan tetap baru saja lahir malam tadi. Artinya kemungkinan dandap kui mesti ono, margo dandap kemomoran mesti, luput pasti. Jika hal itu terjadi, lakukan patrap samadhi mijil sampurna. Selesai. Di luar patrap bagaimana Pak Web? Di luar patrap, kekudangane Rama. Di luar patrap cukup kekudangane Rama. Kekudangane Rama adalah identitas jati diri kita. Kekudangane Rama adalah Rama itu sendiri. Kekudangane Rama adalah desain atau rancangan jiwa raga kita, ciptaan Rama. Jadi, agar kesempurnaan kita abadi, kita jangan keluar dari desain itu. Jangan lupa, kita sedang laku suci. Panjenengan mempraktekkan apa yang sudah saya informasikan ini. Semua yang pernah saya informasikan terkait mengatur, buktinya satu persatu akan panjenengan dapatkan.
satu persatu atau seluruhnya sekaligus, karena ini bukan rancangan saya. Nah, kalau Romo menghendaki sekaligus, enggak satu persatu, bisa-bisa saja kan baca. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Romo menghendaki sekaligus semua bukti terbukti. Kemungkinan kedua, Romo tidak menghendaki sekaligus semuanya. Artinya bisa jadi satu persatu, karena panjenengan masih bayi, baru lahir. Kan bisa-bisa saja baca. Namun yang terpenting apapun alasannya, yang terpenting adalah jangan keluar dari desain Romo yang sudah saya uraikan tadi. Kalau panjenengan keluar dari desain Romo, kalau panjenengan mengingkari identitas jati diri pribadi panjenengan, saya tidak bertanggung jawab dan jangan nuntut apa-apa sama saya. Karena bukan saya yang ingkar, panjenengan sendiri. Tapi kalau panjenengan tidak mengingkari identitas jati diri panjenengan, panjenengan tidak keluar dari desain Romo, saya berani katakan panjenengan bisa lebih dari saya. Panjenengan bisa lebih hebat dari saya. Kenapa saya katakan bisa lebih hebat dari saya? Nah, kalau saya bisa menciptakan uang, lah terus panjenengan bisa menciptakan pabrik uang, berarti kan lebih hebat panjenengan. Kira-kira ngono enggak? Iya kan? Kenapa saya katakan bisa jadi panjenengan lebih hebat dari saya? Lawang saya bisa menciptakan uang, sementara panjenengan bisa menciptakan pabrik uang katakanlah. Berarti kan lebih hebat panjenengan. Dan itu bergantung dari jenengan sendiri. Hianat apa enggak? Ingkar apa enggak? Kalau enggak berkhianat, enggak ingkar, terjadi. Selebihnya, metiknya Romo yang akan berjalan. Maksudnya, satu misal contoh yang namanya hidup di dunia di tengah-tengah masyarakat umum, di bawah naungan pemerintah, sudah pasti mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terlibat banyak hal. Salah satu hal, saya mau begini, secara metik, secara otomatis kita akan ngerti, kita akan paham dan kita tahu caranya. Oh, kalau saya mau begini, caranya seperti ini, aturannya seperti ini, yang digunakan ini. Kalau saya mau begitu, oh caranya seperti ini, yang digunakan ini. Otomatis akan tahu sendiri, karena panjenengan sudah bukan manusia luar biasa lagi, melainkan Romo itu sendiri. Jadi jangan sampai, saya ulang, Tulung Agung istimewa buat saya. Jangan sampai pulang dari sini nyampe di Tulung Agung langsung praktek buat uang. Kalau sampai itu dilakukan, berarti tujuan manapun panjenengan cuma mau buat uang. Untuk Kadang Tulungagung, sekali lagi untuk Kadang Tulungagung khususnya, dan semua para kadang yang sudah berhasil menyelesaikan manekung, sejak penyelesaian manekung panjenengan, seluruh mata rantai karma keluarga panjenengan sudah ambrol. Sepanjang apapun rantai itu,
Jadi dengan laku suci menuju abadi, jangan ciptakan karma-karma baru lagi. Caranya agar karma-karma baru tidak terbuat, tidak tercipta, bagaimana Pak Wib? Kan barusan sudah saya informasikan tentang laku suci menuju abadi. Itulah praktek, cara atau teknik agar supaya karma-karma baru tidak tercipta. Karena apa? Karena setiap gerak tubuh kita, setiap gerak hati kita, kita sempurnakan terlebih dahulu. Mau ngerokok, sebelum rokok dinyalakan, bersamaan keluarnya sebatang rokok dari dalam bungkusnya, katakan dengan cinta kasih sayang, wahai rokok, engkau berasal dari Romo, milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah manfaat bagi diriku, kanthi teguh, rahayu, selamat. Mau minum, sebelum air itu menyentuh bibir kita, bersamaan dengan memegang gelasnya, katakanlah dengan cinta kasih sayang, wahai air, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah manfaat bagi diriku, kanthi teguh, rahayu, selamat. Baru airnya kita seruput. Mau makan apapun lauk pauknya, sambil menghadap sepiring nasi plus dengan lauk pauknya, katakan dengan cinta kasih sayang, wahai nasi dan lauk pauknya, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah manfaat bagi diriku, kanthi teguh, rahayu, selamat. Kalau mau bekerja bagaimana Pak Wib supaya pekerjaan itu tidak menjadi karma? Gampang. Satu misal saya mau bekerja, wahai gerak tubuh dan gerak hatiku, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah manfaat bagi kehidupanku, kanthi teguh, rahayu, selamat. Karena pekerjaan itu bukan untuk dimakan. Jadi yang terucap, jangan jadilah bermanfaat bagi diriku. Karena pekerjaan itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi kalimat yang tepat, jadilah manfaat bagi kehidupan keluargaku, kanthi teguh, rahayu, selamat. Itulah kurang lebih contoh dari saya. Tapi gunakan dengan bahasa panjenengan sendiri, bahasa yang panjenengan mudah mencernanya, yang panjenengan pahami. Contohnya kira-kira kurang lebihnya seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, kalau kita orang Sunda, gunakan bahasa Sunda. Karena kita lebih akrab dengan bahasa sehari-hari kita sendiri. Jangan dipolitiki dengan bahasa-bahasa kromo. Tidak paham orang Jawa, kebanyakan kan lali Jawa nih. Artinya bahasa Jawa kurang mudeng. Pakai bahasa Indonesia seperti yang saya contohkan tadi. Itu kan bahasa Indonesia, bahasa pasaran. Intinya kita paham dengan apa yang kita katakan. Sebenarnya sederhana.
sebelum seorang putra Rama, sebelum manekung, sebelum melakukan pengabdian, lakunya sederhana. Putra Rama setelah manekung, setelah melakukan praktek pengabdian tetap sederhana. Lalu cuma begitu loh Mbak Syah. Cuma seperti itu kan, apa susahnya? Apa beratnya? Lalu cuma begitu. Lo nggak disuruh tapa, juga nggak dimintai pajak. Saya ingin bicara dari hati ke hati dengan Baca. Sepulang dari tempat saya Baca, Baca harus maksimal mempraktekkan apa yang sudah saya informasikan tadi. Karena saya masih punya pamrih kedua. Kalau Mbah Hajat sudah maksimal lakunya, artinya Mbah Hajat kan sudah selesai. Pamrih saya, putranya panjenengan tergugah untuk datang ke sini. Maksud saya paham? Sesungguhnya perkaranya, masalahnya, urusannya sudah selesai. Hanya saja Mbah Hajat perlu mempertebal. Kuitok. Selesainya belum nampak karena masih tipis. Mbah Hajat baru lahir. Akhir kata dari saya untuk Katang Tulungagung terkhusus, karena sudah berhasil menyelesaikan manekungnya, tinggal satu yaitu Mas Edi Ciplas. Itu hanya sekedar netro selesai. Karena panjenengan sudah berhasil menyelesaikan manekung, saya persilahkan apapun. Saya persilahkan dengan cinta kasih sayang, kapanpun panjenengan ingin pulang. Dan ketika panjenengan melangkah pulang, bawalah kesempurnaan abadi yang sudah panjenengan meraih untuk menyelamatkan seluruh keluarga panjenengan yang masih hidup di dunia ini, agar mereka bisa damai, bahagia, tentram, dan bisa menikmati kemewahan dunia. Kedua, sempurnakan seluruh keluarga besar panjenengan yang sudah tidak hidup di dunia ini dengan cinta kasih sayang. Dan yang ketiga, sebarlah, tebarlah kesempurnaan abadi panjenengan dengan cinta kasih sayang yang sadar kepada apapun, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ingat, jangan sekali-kali menjual belikan wahyu Pancagaib, karena wahyu Pancagaib diturunkan ke dunia ini untuk menyelamatkan makhluk-makhluk celaka dan mengabadikan kesempurnaan utusannya, bukan untuk dijual belikan. Kalau sampai hal itu terjadi, itu bukan tanggung jawab saya. Itu urusan panjenengan dengan romonya panjenengan, dengan rapnya panjenengan. Sudah bukan dengan saya lagi urusannya.
tidak pernah menjual wahyu pancagaib saja viral di internet dianggap saya jualan wahyu. Kalau sampai terjadi kadang saya melakukan itu, wah betapa goncangnya dunia internet. Lah nyoto kayak anak buah wong edan. Itu pesan saya. Selain itu monggo kerso. Selain 3 hal itu monggo kerso. Panjenengan punya panguwasa sendiri-sendiri. Panjenengan sudah manunggal dengan Romo. Panjenengan sudah manunggal dengan Romonya panjenengan. Panjenengan sudah manunggal dengan sucinya panjenengan. Panjenengan sudah manunggal dengan rapnya panjenengan sendiri. Jadi terserah, mau dibuat merah, jadilah merah. Mau dibuat hitam, jadilah hitam dia. Mau dibuat putih, jadilah putih dia. Dan jangan lupa, semuanya itu ada konsekuensinya. Jika tidak tersempurnakan. Itu tadi yang sudah saya informasikan adalah bentuk penjelasan penyelesaian manekung secara berurutan atau secara rinci. Ingat, ketika panjenengan praktek, di situ metiknya aktif. Ketika panjenengan praktek, otomatisnya langsung aktif. Jadi jangan cawe-cawe. Kalau panjenengan masih memegang porseneleng, masih nginjak rem, berarti jenengan masih ikut campur. Ini metik. Tanpa porseneleng, tanpa rem, tanpa gas, tanpa rating, klakson, bahkan spion. Jika harus main rem, bukan kaki kita yang akan menginjak rem itu. Jika harus menggunakan rating, yang menyalakan rating itu bukan kita. Jika harus menggunakan porseneleng, yang megang, yang ngutek-ngutek itu bukan kita, tapi romonya panjenengan sendiri, rapnya panjenengan sendiri. Jadi jangan ikut campur. Kalau sampai ikut campur, secara otomatis pula metik itu akan non-aktif. Di sini jangan lupa, di sini sudah tidak ada kompromi, sudah tidak bisa dikompromi, karena kita sudah bukan putra Roma lagi, karena kita sudah bukan manusia luar biasa lagi, tetapi Romo itu sendiri, tetapi rapmu itu sendiri. Jadi jangan ragukan dia. Selama ini kita meragukan kekuasaannya, dan sekarang sudah waktunya kita tidak meragukan kekuasaannya lagi. Jangan takut, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Bukankah panjenengan sudah menyaksikan sendiri bahwasanya tidak ada apa-apa? Apa-apa itu tidak ada. Nah, kalau panjenengan sudah menyaksikan sendiri bahwasanya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Lalu apa yang mau ditakutkan? Apa yang mau dikhawatirkan? Apa yang mau diragukan? Ketika panjenengan saya temani memasuki ranah atau dimensi atau alam kesempurnaan abadi, setelahnya kan saya bertanya, apakah panjenengan di sana melihat surga, neraka, malaikat, rumah, mobil, motor, hutang, dan lain-lain? Dan panjenengan menjawab, tidak, karena panjenengan tidak menyaksikan apa-apa, dan apa-apa yang saya sebutkan itu tidak ada di sana. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang mau diragukan? Apa yang mau dikhawatirkan? Apa yang mau ditakutkan?
Kenapa? Kenapa ketika panjenengan berhasil memasuki ranah atau dimensi atau alam kesempurnaan abadi, kok tidak melihat apa-apa? Lawang semuanya, segalanya, seluruhnya berada di dalam diri panjenengan sendiri. Semuanya, segalanya, seluruhnya manunggal bersama panjenengan sendiri. Tidak ada satupun yang ada di luar. Semuanya di dalam diri panjenengan sendiri. Sebab itu panjenengan tidak bisa melihat, bukan tidak bisa, tidak melihat apa-apa kecuali kahanan luas tanpa wates. Semuanya ada di dalam diri kita. Yang di luar diri kita itu semu, palsu. Sudah semu, palsu, pinjaman lagi. Yang bersifat sementara. Sementara alam yang panjenengan saksikan semalam adalah alam abadi. Bukan alam semu. Yang nggak ada lah. Yang sementara, yang semu di sana itu nggak ada. Yang palsu itu nggak ada. Yang asli, yang tidak semu, yang tidak palsu, ada semuanya di dalam diri kita. Manunggal jadi satu kesatuan dengan diri kita. Sebab itu kita tidak melihat apa-apa di alam keabadian. Loh, apakah selain kita tidak ada yang lain sampai di sana? Banyak. Yang sudah berhasil sampai di alam kesempurnaan abadi itu banyak, bukan cuma kita. Jadi jangan jumawa, bukan cuma kita, tapi banyak yang sudah berhasil mencapai tingkatan kesempurnaan abadi. Tapi kok saya tidak bisa melihat di sana, Pak Web? Kok nggak ada sopo-sopo? Kalau dia ada di sana berarti dia tidak abadi. Yang sudah pernah sampai di sana, yang sudah berhasil, yang sudah pernah sampai di alam kesempurnaan abadi, ya mesti tidak akan ada di sana. Lalu dia nggak mati, dia tetap hidup di dunia ini. Makanya alam kesempurnaan abadi itu kosong, nggak ada penghuninya, karena semua penghuninya tidak mengalami kematian, tidak mengalami perpisahan hidup dan wujud. Mudah. Mulanya kosong, orang apa-apa, apa-apa orang ono. Nek surga neraka kuwi keprok. Awake dhewe ora mesti kumanan gua. Ngantri ning mburi dhewe. Dan di alam kesempurnaan abadi itulah pertama kali kita dicipta, didesain, dirancang sebagai kekudangannya Rama atau firman Tuhan. Dan di dalam kesempurnaan abadi itulah kita diperjanjikan, kita diutus, kita berpisah dan akan bertemu lagi di situ. Setelah mengalami pertemuan, manunggal jadi satu abadi dengannya, maka kita akan kembali ke alam dunia lagi dengan seutuhnya. Tidak tinggal di sana. Di sana hanya proses manunggal saja. Dan panjenengan sudah sampai di tempat itu, sudah masuk 5 detik untuk ukuran manusia, ukuran waktu di dunia. 5 detik di alam kita ini, 5 hari di alam kesempurnaan abadi. Artinya panjenengan sudah pernah tinggal 5 hari di sana, dan itu sudah lebih dari cukup.
langkah selanjutnya panjenengan harus manunggal dengan sang penguasa kesempurnaan abadi itu. Caranya laku suci, prakteknya menyempurnakan apapun itu tanpa terkecuali dengan cinta kasih sayang. Seputar ini ada pertanyaan untuk Kadang Tulungagung. Ada yang kira-kira perlu dipertanyakan? Waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk mengambil apa jenenge? Mixer. Dispenser, po. Ada? Mungkin baca? Mohon digunakan mixernya, mic-nya. Setelah Kurang full, jeplaknya kurang full. setelah halo. Jeplak. Mengsar. Ngesor ini mendur nih, lah. Ngesor jajalan sih. Alah, jeplak nih mengesor jajalan. Nah, terus mendur nih. Enggak muni. Halo juga. Benar. Setelah kita memahami yang sebenarnya tadi dikatakan oleh Pak Albert, masalah di alam abadi yang sebenarnya kan di situ ora ono opo-opo. Tapi yang sebenarnya apakah termasuk yang saya lihat itu seperti cahaya-cahaya yang saya ceritakan tadi itu? Nggih. Itu juga tidak ada. Ya. Ya, tidak ada. Sesungguhnya itu tidak ada. Itu ada karena ada koneksi antara panjenengan dengan saya. Oh ya. Itu adalah bentuk percikannya. Bentuk percikan dari koneksi pamrih saya terhadap panjenengan. Oke. Matur suwun. Sami nuwun, Baset. Wis ketok. Iya. Mantap. Ya insya Allah semuanya udah Ojo insya Allah. Aku. Berarti itu harus dibahas. Iya dong. Kata insya Allah. Iya. Jika perlu. Perlu Pak. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan kata-kata insya Allah? Karena panjenengan saat ini sudah bukan putra Romo. Karena saat ini panjenengan adalah Romo Putra. Paham. Ya. Karena panjenengan adalah saat ini panjenengan adalah dat Allah. Datnya Allah. Utusannya Allah. Kehendak utusan adalah kehendak yang mengutus.
Kalau panjenengan masih mengucapkan kalimat insya Allah, berarti panjenengan memberi kesempatan kepada manusia panjenengan untuk ngerecoki utusan Tuhan. Ya, paham Pak. Siap. Jangan ciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Jangan ciptakan kesempatan-kesempatan kepada empat anasir kita untuk memori atau untuk mengganggu utusan Tuhan. Kata-kata insya Allah itu luar biasa. Sebelum kita menyadari bahwa diri kita ini adalah utusannya, sebelum kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah zatnya, setelah kita menyadari dan mengetahui bahwa diri kita ini adalah zatnya, utusannya, kurang pantas Menjadi otomatis. siap. Ya, selesai ya. Sip. Ada doa. Tuhan saya Pak. Oh nggih. Mohon bertanya, kalau ujung tanduk itu sudah misalnya tidak runcing lagi, apa ada tanda-tandanya Pak? Ya mesti ono. Mohon Mesti jelaskan, ono. Pak. Apa tanda-tanda ujung tanduk itu mulai roto? Panjenengan sudah tidak dituntut oleh apapun. Nggih, panjenengan tidak dituntut oleh apapun. Tuntutan itu akan berkurang sejalan dengan papake ujung tanduk. Jika tuntutan itu berjumlah 99, berarti ujung tanduk itu akan mengalami papak sebanyak 99. Dan tuntutannya pun kita akan merasakan berkurangnya satu persatu. Itu sudah termasuk dengan istilah metik atau otomatis yang sudah saya katakan tadi. Jadi selain yang sudah saya motivasikan, itu masuknya ke metik atau otomatis. Kita akan ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri, dan bisa sendiri. Itu pasti. Dan itu dimulai kapan? Ketika kita praktek. Nah, kalau saat ini panjenengan mulai praktek, maka dimulai saat ini. Sehingganya ketika panjenengan dalam perjalanan pulang ke Tulungagung, maka di sepanjang perjalanan itu satu persatu pembuktian akan panjenengan dapatkan. Kalau panjenengan sudah mulai praktek saat ini. Jadi jangan nunda nanti dulu, setelah sampai di rumah tak kelon karo bojo sik nembe praktek. Jangan punya pemikiran seperti itu. Iya para wajah. Arep praktek suci yo ngenteni tekan rumah ngenteni kelon bojo sik. Ora ono hubungane. Ada yang masih perlu dipertanyakan lagi?
Wis kene. Oh ini, iki soal iki sing urung matek iki. Tanya Pak ya Nggih, tentang ojo ado-ado mikir kuwi. tentang apa namanya itu kesempurnaan arwah dari keluarga kita yang telah tiada. Kesempurnaannya dapat disaksikan bagaimana Pak? Oh, kesempatan susah. Maksudnya tanda-tandanya itu gimana kalau sudah sempurna gitu? Ya, sempurna. Buktinya kita bisa merasakan apa gimana itu Pak? Iya iya. Nah kalau sempurna itu rasanya tentram ya tentunya panjenengan akan merasakan ketentraman itu terkait keluarga yang sudah meninggal. Nah kalau sempurna itu rasanya tenang, ya panjenengan akan merasakan ketenangan terkait dengan keluarga panjenengan yang sudah meninggal. Ngono lho, bro. Nuwun Pak. Sami nuwun. Enak-enak orang. Oh iya, nanti jangan-jangan ada yang salah maksud ya tentang saya, tentang kata-kata saya. Bawalah kesempurnaan abadi kembali ke tengah-tengah keluarga panjenengan untuk menyelamatkan keluarga panjenengan yang masih hidup di dunia ini dan menyempurnakan keluarga panjenengan yang sudah tidak hidup di dunia ini. Awas, jangan salah maksud di situ. Nanti sepulang dari sini nyampe di rumah ditekani kabeh kuburan-kuburannya kesempurnaannya. Tidak seperti itu. Ketika panjenengan sampai di rumah membawa kesempurnaan abadi yang sudah berhasil panjenengan raih selama menekung di sini, otomatis kena aurane jenengan, kena wibawane panjenengan oleh berkah panjenengan, sehingga seluruh keluarga panjenengan yang masih hidup di dunia ini terselamatkan dari perkara-perkara, dari masalah-masalah dan bla 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 lainnya. Sedangkan keluarga panjenengan yang sudah tidak hidup di dunia ini otomatis akan tersempurnakan semuanya. Mergo wibawane panjenengan, awurane panjenengan, hikmahe panjenengan, mujizate panjenengan, karomahe panjenengan, mbuh apa basane wakeh ngono. Ribet rawit. Jadi aja cawe-cawe. Engko tekan omah keluargane sing wis misa-misa pewaran diselametke kabeh. Kowe ngalami apa tak selametke. Sing wis matek-matek kuburane tekani sitok-sitok. Wah, itu jenenge salah paham itu. Jangan lupa mentik otomatis. Jadi cukup pulang kembali ke rumah di tengah-tengah keluarga dengan membawa kesadaran, cinta kasih sayang, kesempurnaan abadi. Selebihnya Romo kang bakal tumindak ngrampungi. Oke, klik. Saya cukupkan sampai di sini tentang penyelesaian manekung secara urutnya, secara urut. Jadi tidak kotang-kotang, tidak seperti yang sudah-sudah. Karena yang sudah-sudah saya hanya intisari. Maksudnya itu tidak berurutan. Ya, ada selingan-selingan pemahaman-pemahaman lain. Dan untuk kadang yang baru manekung, mohon maafkan Mas Eko ya sama Mas Yuli, Mas Eko sama Mas Yuli dari Caruban Madiun, mohon maafkan sepurone panjenengan tidak terkait dengan tahap kedua manekung ini. Jenengan termasuk atau terhitung di tahap manekung ketiga. Nggih. Jadi mulai nanti malam panjenengan meningkat ke
laku patrap sabdo sejatine satrio. Jadi setelah ini nanti jenengan mulai menghafal sabdo sejatine satrio itu. Kalau bisa hafal berarti dimulai petang nanti jenengan sudah bisa praktek patrapnya. Nggih, Mas Yuli sama Mas Eko. Jenengan tidak sendiri karena dimulai dari tanggal 25 Desember tahap manekung ketiga dibuka, terbuka bukan dibuka ya, dibuka ya emangnya aku sih buka. Jadi tahap manekung ketiga itu terbuka dimulai dari tanggal 25 Desember. Artinya dimulai tanggal 25 Desember itu kadang-kadang poro kadang yang akan menekung itu sedang melakukan perjalanan. Artinya jenengan tidak sendiri, tidak berdua gitu ya. Ya, Mas, ya. Mungkin yang lain kalau soal bahasa-bahasa lain atau rembukan-rembukan lain sekalipun itu penting, kayaknya ya saya untuk rekaman video ini. Jadi untuk rekaman video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lepas dari rekaman video. Singono a'udzu billahi minasyaitonir putih iya bisa si kayak oh my god baru nongol dadi arum aura mencorong mencahayai seluruh ruangan. Ruangan terbuka jole. para wali asmane Mbah Men ketutupan jagat.